kan staf dari kepresidenan ya, termasuk saya. Orang yang sudah mengetahui tata kerja di sini dan mengerti informasi, sudah bisa kerja dengan sini. Apa? Oh ya, tentu memperkuat pemerintahan. Walaupun sebenarnya secara keseluruhan partai-partai kan tidak ada lagi partai oposisi seperti apa, semuanya sudah cair. Tapi kita berterima kasih karena kalau secara angka artinya partai pemerintah sudah 52%. Walaupun sebenarnya tidak ada, sudah cair sekarang. Berarti diakinkan akan berbicara dengan berbeda. Pasti. Apa dari pertemuan dengan Pak Syafruddin tadi akan bicara? Pak Syafruddin kan setiap saat bisa datang sama saya, ya kan? Jadi bisa saja. Ya. Kita bicara evaluasi pendidikan polisi, kan saya kan ceramah kemarin. Bagaimana polisi ke depan, bagaimana profesionalismenya. Pertemuan ini kan bertepatan dengan ribu-ribu Setiap hari ada kejadian bertepatan. Ada kabar Pak kalau beliau akan ke Baris Krim, bisa digantikan dengan Pak Syafruddin pada tanggal apa? Enggak. Tapi akan menggunakan diganti Pak. Iya, itu urusan Kapolri kan. Tapi kalau kemarin melawan KPD Pangkalan Bapak gimana? Loh, saya kan tiap hari juga ketemu jam 2 hari ini. Masa kau tiap kali ketemu persikotanya ini hari ini sudah ketiga. Pak, jangan saya intervensi karena Pak Budi begitu gencar kerjanya akhir-akhir ini, maka cenderung lebay gitu Pak. Intervensi apa? Pemerintah kan harus memang melihat ini secara keseluruhan. Mengungkapkan kalau Indonesia baru saja mengeluarkan dana pinjaman, tapi kan ini dianggap tidak senada dengan Pak Jokowi. Pinjaman? Kapan? Pada siapa kita pinjam? Memang kita bicara semuanya pinjaman yang lama, belum ada lagi pinjaman yang baru. Yang ada justru jual sun, jual SB, itu pinjaman juga itu. Dalam negeri lebih banyak, tapi kita ingin mencari dana murah. Perintah sangat produktivitas, menyelesaikan infrastruktur, tentu. Ketiganya bagaimana investasi foreign investment itu cepat masuk, bagaimana kita produktivitas hasil pertanian kita sehingga mengurangi impor. Itu hal ketiga itu yang harus kita. Pak, Bapak sudah menginstruksikan kepada Hanif, jadi kalau menyetop tenaga kerja dari Cina Pak? Oh tidak, tergantung proyek, tergantung investornya. Kebanyakan buru-buru pasar. Oh enggak, kalau itu sih tidak, kalau buru kasar pasti tidak kan. Selalu isi kerja itu ada kualifikasinya. Kita bukan Malaysia yang menerima buruh macam apa saja, karena tidak mudah juga kerja buru kasar di sini. Yang ada ialah investasi. Kalau ada investasi, tentu butuh engineer, butuh apa, supervisor pasti butuh. Karena dengan adanya karyawan luar ini membuat proyek justru memberikan pekerjaan lebih banyak kepada buruh Indonesia. Itu jangan kira pekerja asing itu datang ke Indonesia menyaingi pekerja Indonesia. Justru mereka diizinkan agar membuat proyek, membuat investasi sehingga lapangan kerja makin terbuka. Jangan balik-balik. Antisipasi jelaskan masyarakat ekonomi ASEAN Pak? Justru boleh kalau ada negosiasi. Pak juga itu Pak, dari DPR di Renstra 2004-2019 mengusulkan otonomi anggaran Pak, pengelolaan anggaran di DPR. Bapak melihatnya? Ya sejak dulu usul itu, tapi kan bagaimanapun dana itu dari pemerintah, dari dana pemerintah, dari pajak. Bagaimana bisa independen? Terus sebenarnya begitu dikasih anggaran, DPR kan independen, pemerintah tidak campuri lagi. Belanja apa selama ada di anggaran. Salah satu alasannya karena ketika DPR ingin melakukan berbagai hal, anggaran terbatas. Ya sama pemerintah juga bikin sesuatu mesti persetujuan DPR juga kan. Masa mesti dua-duanya dengan legislatif yang mesti kan sama yang baik dong. Anggaran pemerintah disetujui DPR, anggaran DPR di pemerintah. Nah itu baru hebat, baru begitu kerjasama dengan struktur negara. Itu memang tidak dimungkinkan ya Pak, otonomi anggaran itu. Terkecuali sumber dana DPR sendiri. Pak juga izin tadi Pak Syafruddin kalau sini Pak
ada kaitan sama tadi sudah bilang Safruni itu kapan-kapan boleh datang bebas-bebas. Kalau boleh kabar Budi Wasisokan dicopot itu apakah benar? Oh, itu masalah Kapolri lah itu. Tanya Kapolri. Sudah ada sampingan minta di area pemerintahan mengenai pencopotan ini. Iya, tentu Kapolri yang memutuskan. Itu kan apa Kapolri. Kalau menteri mau dicopot boleh tanya ke saya. Tapi konsultasi atau apa seperti itu Pak sudah ada belum dari Kapolri? Apa? Konsultasi untuk mencopot kemarin pertemuan juga Pak dengan Kapolri. Setiap saat bisa ketemu Kapolri. Tadi ketemu siang lagi. Tapi belum ada nih apa ya? Apa nih? Saya no comment. Apa itu Pak? Pertanyaan soal pertemuan itu kemarin itu setiap PPI yang kata Pak Luhut lebih banyak membuat gaduh segala macam itu jadi pertimbangan juga Pak. Keputusan perintah presiden itu jelas pada di Bogor itu kan bahwa kebijakan perdata tidak boleh dipidanakan karena itu sesuai dengan aturan. Kedua, ada 6 poin itu. Dua, harus mendahulukan ditersangkakan dulu baru boleh diumumkan. Kalau memang terbukti baru boleh respon. Berarti Pak Budi melanggar. Saya tidak berkata itu, saya ingin ingatkan perintah presiden, bukan perintah saya loh. PAN ini masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi. Sudah jawab tadi. Soal TPN Pak Aman beredar bahwa Pak RJ Lino menyebut Bapak membackup Pak RJ Lino pada saat akan mau berkaitan yang di beres Pak. Rekaman apa? Dengan siapa? Dia menyebut saya di backup Pak JK. Dia bilang gitu. Saya membackup semua aparat pemerintah yang jalan dengan baik. Semua aparat. Karena itu bicara di rutin siapapun yang benar, siapapun yang menjalankan tugasnya harus di backup. Coba tanya yang lainnya, Pertamina saya backup, PLN saya backup. Kalau dia benar, kalau ada apa-apa, pimpinan harus membackup anak buahnya kalau anak buah itu bekerja dengan betul. Siapapun, tidak ada pribadinya. Jadi saya hanya berbicara sistem saja. Bahwa BUMN harus bekerja sesuai dengan programnya. Dan itu kalau dia bekerja dengan programnya, bekerja dengan ada kebijakannya harus dijalankan dengan baik. Dan kalau ada masalah, sudah ditunggu presiden ya. Terima kasih.